satu program yang pemerintah lakukan terkait dengan penanganan COVID ini adalah pemberian bantuan sosial dibanding di bantuan sosial selain dengan program bantuan sosial yang kita bilang sebagai program reguler yang selama ini berjalan. Dan dari anggaran dana yang disediakan untuk penanggulangan COVID ini memang sebagian besar digunakan untuk pemberian bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID. Dan ya mungkin sebagaimana kita ketahui juga dalam hal ini biasanya masalah pemberian bansos ini ada permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran. Apakah dana yang bansos yang disampaikan itu tetap tepat kepada sasaran yang ditujukan. Dan masalah ketepatan sasaran ini mungkin permasalahan awalnya ke data, bagaimana sih data-data penerima itu dikumpulkan dan apakah memang data itu selalu update. Nah, karena permasalahan tersebut dan di SPKN kita sendiri juga mengharuskan pemeriksa itu untuk merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan guna mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Itulah hal-hal yang mendasari kami dari Litbang, khususnya Subdit Litbang PDDT mengadakan diskusi. Mungkin diskusi ini kita beri tema, kita menelisik akar permasalahan bansos di Indonesia. Dan FGD ini, dari FGD ini kami bertujuan untuk mengetahui gimana sih desain bansos dalam rangka penanganan COVID-19, kemudian juga bagaimana mekanisme pencatatan calon penerima bansos dalam masa pandemi COVID-19 ini, baik di level nasional maupun daerah, mungkin termasuk dari level desa ya, karena update data-data itu berasal dari level desa. Kemudian bagaimana sih pengendalian intern dan pelaksanaan bansos tersebut. Kemudian kita juga pengen dapat gambaran dari sisi Kemensos dan Kemendagri, bagaimana sinergi antara berbagai unsur pemerintahan dalam pelaksanaan program bansos ini, baik di level pusat maupun di level daerah. Kemudian secara spesifik mungkin dari sisi Kementerian Sosial, kami pengen memperoleh gambaran bagaimana sih desain bansos tersebut, bagaimana pemerintah mendesain bansos, ketentuan atau peraturan perundangan apa saja yang mendasari, kemudian mengapa ada berbagai bentuk dan sumber pendanaannya juga macam-macam, baik di level pusat maupun sampai level desa. Kemudian juga bagaimana sih penentuan kriteria untuk penerima dari masing-masing bansos tersebut. Kemudian juga terkait dengan data penerima bansos, bagaimana meyakinkan bahwa bansos itu bisa tepat sasaran. Kemudian karena seperti kita ketahui bahwa sebelum pandemi melanda, pemerintah pun telah mengulirkan PKH dan BPNT. Kemudian kita ingin tahu bagaimana tata kelola kedua jenis bansos tersebut, terutama terkait dengan pembentukan DTKS yang selama ini digunakan sebagai dasar penyaluran bansos. Kemudian juga terkait dengan pendataan bansos termasuk pemutakhiran data, bagaimana calon penerima bansos itu dalam masa pandemi baik di level nasional maupun daerah, bagaimana cleansing data yang digunakan oleh pihak-pihak terkait, terus apakah data tersebut juga menampung data non-DTKS. Kemudian juga kami ingin mengetahui bagaimana pengendalian intern yang diterapkan untuk meminimalisir terjadinya inclusion dan exclusion error, bagaimana menjaga validitas data penerima bansos tersebut. Kemudian siapa yang dimaksud dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kemudian juga kita pengen tahu pengendalian intern dan pengawasan terkait dengan penyaluran bansos. Apakah selama ini Kemensos menerima pengaduan terkait dengan bansos dalam rangka COVID-19 ini, kemudian bagaimana pengendaliannya dan bagaimana penanganannya. Kemudian dari sisi Kementerian Dalam Negeri, kami ingin dapat informasi mengenai bagaimana peran Kemendagri untuk mendukung validitas DTKS ini. Bagaimanakah posisi validitas DTKS saat ini dengan upaya rekonsiliasi dengan NIK. Kemudian upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk merekonsiliasi DTKS ini dengan NIK. Kemudian juga bagaimana pengendalian intern yang ditetapkan oleh Kemendagri untuk menjamin validitas NIK. Kemudian bagaimana sinergi antara Kemendagri dalam ini Disdukcapil, Kemensos, Pemda untuk menjaga kualitas DTKS. Itu secara garis besar hal-hal yang ingin kami ketahui
terkait dengan DTKS ini dalam rangka mendukung pelaksanaan bansos. Jadi memang sebelumnya kami telah melaksanakan FGD dengan KPK, dan dari pemaparan waktu itu bahwa rekonsiliasi antara NIK dan data DTKS ini kemarin kalau nggak salah ditemukan sekitar 19 juta DTKS yang tidak ada NIK-nya. Kita pengen tahu secara detail sebenarnya permasalahan DTKS dengan NIK, kemudian hubungannya dengan bansos itu kira-kira seperti apa. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian hal yang pengen kita dapatkan dari acara kita FGD pagi hari ini. Namun mungkin sebelum FGD ini dimulai, saya mohon kepada Pak Kadit Litbang, Pak Dwi Setiawan, untuk memberikan masukan atau arahan terkait dengan pelaksanaan FGD ini. Untuk pada Pak Dwi Setiawan, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jumbet, Bapak Ibu, pejabat struktural, JBT Madya, JBT Pratama, ini sudah hadir. Saya lihat ada Pak Gunarwanto juga ya, Kapus Sandev, Bu Ambar, Kepala Perwakilan, Kepala Auditorat, seluruh pejabat fungsional, ya, rekan-rekan di Refbank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga bisa memberikan nilai manfaat Bapak narasumber, Pak Roy. Rangkaian tadi yang Bu Jube sampaikan, diskusi untuk perencanaan pemeriksaan BPK. Di sini ada dua hal. Litbang BPK dalam hal ini kami juga sudah menyiapkan juknis, ya, pemeriksaan di masa COVID ini, karena new normal saat ini tetap perlu kehati-hatian protokol kesehatan. Di sisi yang lain juga di proses pengadaan ini nggak bisa lepas nanti juga terkait dengan masalah bansos ini, banyak hal yang kondisinya kondisi khusus, tapi dari segi akuntabilitas, kehati-hatian, resiko, nampaknya kita juga harus tetap menjaga amanah keuangan negara ini, sehingga identifikasi awal bagaimana posisi DTKS tadi, bagaimana perbedaan data pusat dengan daerah, bagaimana resiko distribusi by name, by address, lingkupnya sangat luas sekali, ya, dan tidak mungkin pemeriksaan melakukan substantif auditnya itu secara keseluruhan. Kita pasti akan melakukan risk-based audit. Mohon nanti para narasumber bisa tidak hanya mengidentifikasi resiko-resiko tersebut, tapi juga bagaimana strategi-strateginya agar rekomendasi pemeriksaan tidak hanya bisa mengatasi persoalan compliance atau masalah yang merupakan potensi kerugian keuangan negara misalnya, tapi justru memberikan rekomendasi, karena sudah sering BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap data kependudukan ini, dan nampaknya tindak lanjut atas rekomendasinya itu masih belum optimal. Jadi mudah-mudahan melalui penugasan pemeriksaan ini, karena alokasi bantuan sosial ini sangat besar, itu bisa tidak hanya tepat sasaran, tapi juga kita bisa terus benahi sehingga data kependudukan, data-data kunci, data-data utama itu benar-benar bisa menjadi dasar baik perencanaan, pengelolaan, sampai ke akuntabilitasnya, termasuk pemeriksaan juga akan memberikan rekomendasi yang tidak terjadi lagi temuan berulang, terjadi lagi permasalahan yang sama dari waktu ke waktu. Apalagi ini dengan kondisi ya masuk dalam kategori disaster, maka tentu memerlukan satu strategi yang tepat gitu. Semoga manfaat, dan ini tentunya akan menjadi masukan yang sangat penting, karena saat ini di BPK sedang mempersiapkan perencanaan pemeriksaan, ya, yang bisa mengcover, ya, keseluruhan baik di pusat maupun di daerah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita segera mulai saja acara kita pagi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Royani di sela-sela kesibukannya sudah meluangkan waktu permintaan kami. Pak Tafi juga dari Kemendagri, terima kasih Bapak.
tadi sudah disampaikan sekilas maksud dan tujuannya, Pak. Di satu sisi kami sangat mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan pemerintah, Pak, untuk menyelamatkan warga, menyelamatkan masyarakat Indonesia yang ada di garis kemiskinan atau rentan sedikit di atas garis kemiskinan. Nah, tapi sehubungan kita sama-sama punya peran, Pak, pemerintah perannya untuk segera menyelamatkan, kami dari BPK perannya menjaga, mengingatkan supaya akuntabilitas itu tetap terjaga. Maka dari itu kami mengundang Bapak berdua di sini untuk menceritakan kepada kami sedikit, terutama terkait DTKS, Pak, validasinya dengan NIK bagaimana. Lalu DTKS itu sendiri isinya apa sih, Pak? Kami baca ada 10 desil, 1, 2, 3, 4, sampai 10 desil masyarakat yang paling bawah tingkat kesejahteraannya di Indonesia. Yang jadi sasaran DTKS, ini yang mana sih, Pak? Yang untuk PKH, jadi teman-teman juga nanti mungkin dikasih background dulu, Bapak, bagaimana sih desain bansos kita, terutama untuk COVID, terus yang sebelum COVID itu seperti apa, penambahannya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya, Pak, ya. Buat teman-teman, saya sampaikan sedikit, Bapak Ibu, tentang aturan main kita pagi hari ini. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung di Zoom, kalau nanti mau ada pertanyaan diskusi dengan Bapak narasumber, silahkan boleh pakai fitur raise hand-nya, atau mau pakai fitur chat juga boleh, bisa dibacakan atau nanti berdialog langsung, nanti kami pilih. Lalu teman-teman yang melalui YouTube, jadi izin Pak Roni, Pak Taufik, kami juga streaming lewat YouTube, Pak, karena nggak muat ini Zoom-nya. Jadi buat teman-teman yang di YouTube juga silahkan kalau mau bertanya, sampaikan melalui fitur chatnya, nanti disampaikan oleh teman-teman panitia kepada kami. Nanti buat presensi juga disampaikan di link. Silahkan sampaikan pertanyaan dan lain sebagainya, mumpung kita punya narasumber bersama dengan narasumber yang memang kompeten di bidangnya, yang memang hari-harinya mengurusi hal ini. Nah, baik, pertama mungkin kita punya 2 panelis hari ini. Pertama kita ke Bapak yang dari Kementerian Sosial, Pak Royani dulu ya, Pak, ya. Yang silakan untuk menyampaikan paparannya, kurang lebih 45 menit boleh, Pak Royani. Silakan, Pak Royani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih kami telah diundang oleh BPK untuk mengikuti fokus group discussion ini. Pada saat yang bersamaan, Pak Menteri serta Pak Dirjen, makanya Pak Dirjen mewakilkan kepada saya, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagai salah satu narasumber dalam FGD ini, karena dalam waktu yang bersamaan pukul 9 ini Pak Menteri Sosial bersama Pak Dirjen melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Bogor, kemudian dengan Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, serta Wali Kota Bekasi. Rapat koordinasi ini untuk persiapan pelaksanaan bantuan sosial, dalam hal ini bantuan sosial sembako, karena khusus di 5 kabupaten kota di Bodetabek serta DKI ini melanjutkan bantuan sosial berbentuk sembako sebagaimana dilaksanakan pada periode 1. Kami telah berkoordinasi dengan Pak Gubernur DKI pada minggu lalu, kemudian pada hari ini berkoordinasi dengan kepala daerah di Bodetabek. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan sosial sembako di Bodetabek tersebut, sebagaimana bantuan sosial tunai, dapat terlaksana dengan baik. Tentunya terjadi peningkatan kualitas secara optimal. Sebelum menyampaikan paparan secara lebih detail, saya kira saya tidak akan menggunakan waktu seluruhnya 45 menit, karena nanti pasti akan sangat lama sekali, gitu kan. Mungkin 15 menit saya kira sudah cukup. Ini menyampaikan informasi saja yang saat ini sudah beredar di media-media tentang survei dari Carta Politika. Di sana dinyatakan bahwa
surveyor dalam hal ini Carta Politika menyampaikan apresiasi kepada KL yang telah menyampaikan melaksanakan bantuan sosial, salah satunya kepada Kementerian Sosial yang dianggap sangat tanggap, responsif dalam menghandle dampak dari COVID-19. Kemudian pada tanggal 21 kemarin hari Selasa, Saudara Ivanovic Agusta, itu sosiolog perdesaan dari IPB yang saat ini beliau bergabung juga di Kementerian Desa, ada tulisan di Kompas yang menyatakan bahwa bantuan sosial efektif untuk menahan kemiskinan. Beliau membandingkan kondisi pada tahun lalu, artinya pada periode lalu terkait dengan resesi ekonomi, dengan kondisi pandemi saat ini. Ternyata bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial berupa program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai yang sekarang disebut sembako, kemudian bantuan sosial khusus sembako, juga bantuan sosial tunai yang ternyata menahan angka kemiskinan cukup efektif. Memang angka kemiskinan kita bertambah, karena tidak mungkin lah gitu kan, tetap bertahan sebagaimana angka yang sebelumnya, atau berkurang, faktanya memang demikian, tetapi kita bisa menahan dalam garis yang optimal, artinya terjadi penambahan tetapi masih dapat ditanggulangi. Hal ini membuktikan bahwa program pemerintah yang digagas oleh Pak Presiden Jokowi yang dilaksanakan oleh KL ini efektif. Kira itu. Kemudian Bapak Ibu perlu saya sampaikan secara spesifik bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ada pada 4 kotak ini. Jadi jaring pengaman, kami biasa juga menyebut ini perlindungan sosial, gitu kan. Ada 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Di mana 2 kegiatan adalah kegiatan existing yang dilakukan semacam perubahan, artinya disesuaikan dengan pandemi COVID, serta 2 kegiatan yang baru. Kegiatan existing yang sudah dilaksanakan, bahkan dilaksanakan mulai tahun 2007 itu adalah program Keluarga Harapan. Sebagaimana target semula, program Keluarga Harapan menyasar kepada 10 juta keluarga. Artinya 10 juta keluarga penerima manfaat yang menikmati manfaat dari program Keluarga Harapan ini adalah seluruh keluarga yang menjadi penerima manfaat. Artinya kalau kita gunakan rata-rata 4,2 saja, kami memiliki data bahwa rata-rata anggota keluarga dari keluarga penerima manfaat PKH itu sebanyak 4,2, artinya ada 42 juta jiwa yang ikut menikmati manfaat dari program Keluarga Harapan. Dan ini alokasi anggarannya ada sekitar 8,3 triliun. Nah, perubahan menyesuaikan dengan pandemi COVID adalah pertama, biasanya program Keluarga Harapan disalurkan setiap 3 bulan sekali. Khusus pada saat pandemi COVID ini mulai berlangsung, pada bulan April, Pak Menteri langsung melakukan penyesuaian program Keluarga Harapan yang asalnya penyaluran setiap 3 bulan menjadi setiap bulan dan berlangsung saat ini. Kemudian nanti kami akan melakukan evaluasi apakah kami akan meneruskan penyaluran setiap bulan ataukah kembali kepada periode per 3 bulan, karena banyak sekali faktor-faktor pertimbangan mengenai perubahan penyaluran. Tetapi tentu saja kami ingin menghitung dampak efektif, dampak optimal dari penyaluran setiap bulan atau setiap 3 bulan ini bagi para keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Saat ini penyaluran program Keluarga Harapan telah berlangsung untuk bulan Juli, artinya on time, dan realisasi keuangan Kementerian Sosial saat ini memang menempati peringkat yang pertama. Saat ini realisasi kami sekitar 63%. Tetapi karena ada top up, jadi pembaginya artinya top up itu ada anggaran yang bertambah. Untuk periode kedua nanti akan kami sampaikan, realisasi ini menjadi sedikit menurun karena pembaginya bertambah. Itu program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Saat ini berjalan dengan baik. Terus program existing yang kedua, ini sudah berlangsung, bahkan merupakan program yang dilakukan penyesuaian terus-menerus adalah untuk bantuan pangan non-tunai. Di sini disebut sebagai program sembako. Kenapa saya katakan ini merupakan program yang dilakukan penyesuaian terus-menerus? Ini bermula dari Paskin. Jadi
pemberian bantuan sosial berupa beras. Saat itu namanya masih agak stigmatif ya, raskin, beras untuk rakyat miskin, banyak 15 kilo. Kemudian diubah menjadi beras sejahtera, rastra. Kemudian dari rastra dilakukan perubahan yang cukup mendasar, karena pada saat rastra itu kita masih memberikan bantuan berbentuk barang, artinya beras, dari 15 kilo kemudian 10 kilo. Dari rastra terjadi perubahan menjadi bantuan pangan non-tunai, dan itu terjadi perubahan artinya kita tidak lagi menyerahkan dalam bentuk beras, karena saat ini ada masukan, terutama masukan pada saat itu dari KPK, untuk melakukan redesign tentang bantuan rastra ini. Hasilnya adalah kita menyerahkan bantuan pangan non-tunai berupa uang dengan memberikan uang secara langsung kepada rekening e-wallet dari KPM melalui 4 bank himbara, yaitu BNI, BRI, BTN, serta Mandiri. Program existing ini untuk mengatasi dampak pandemi COVID ini terjadi peningkatan KPM. Sebelumnya, bantuan sosial ini diberikan kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Untuk menangani pandemi COVID ini, bantuan diberikan kepada 20 juta KPM. Dengan manfaat atau nilai bantuan yang asalnya 110.000, kemudian ditingkatkan menjadi 150.000, dan kembali ditingkatkan menjadi 200.000. Jadi selain jumlah penerimanya bertambah menjadi 20 juta, juga indeks bantuannya bertambah menjadi 200.000 per bulan. Sehingga para penerima manfaat bisa membeli bahan makanan pokok dengan jumlah serta kualitas lebih baik. Misalkan beras, mereka bisa leluasa memilih beras kualitas medium, premium, bahkan super gitu kan. Kami tidak membatasi mereka harus membeli apa, silahkan, ini kan uang mereka gitu kan. Kemudian mereka juga terbuka kesempatan untuk membeli bahan makanan yang mengandung gizi, protein, misalkan ada telur, ada ayam, ada sayur, kacang-kacangan, ini terbuka, silahkan, kan, sesuai dengan barang yang disediakan oleh agen-agen, dalam hal ini elektronik warung, warung biasa kami sebut, yang merupakan agen dari 4 bank himbara tadi, BRI, BTN, Mandiri, serta BNI. Itu untuk 2 program existing. Kemudian program baru yang memang dirancang, didesain, serta diluncurkan untuk menangani khusus COVID-19, yaitu bantuan sosial sembako untuk wilayah DKI dan Bodetabek. Dimaksud dengan DKI, seluruh wilayah 5 kota, serta 1 kabupaten untuk Kepulauan Seribu. Dengan yang dimaksud dengan Bodetabek adalah Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta sebagian 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Sisanya menikmati bantuan sosial yang disebut dengan bantuan sosial tunai. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Sebetulnya nilai manfaatnya sama, terjadi perbedaan. Bodetabek, jadi Jabodetabek, Jakarta dan Bodetabek ini menikmati bantuan sosial berupa sembako, sedangkan wilayah lain, gitu kan, di luar Jabodetabek yang saya sebutkan tadi, mereka mendapatkan layanan bantuan sosial tunai. Pada saat itu, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ramai sekali diskusi tentang larangan untuk mudik. Bantuan sosial ini diluncurkan pada bulan April tanggal 20 pada saat itu. Karena menghadapi Lebaran, ramai sekali kekhawatiran pemerintah, juga kekhawatiran masyarakat tentang berpindahnya gitu kan penularan COVID-19 yang masif di DKI, terus karena kondisi mudik ini terjadi penularan ke daerah. Pada saat itu kami gitu kan merancang bahwa untuk menghindari mudik sebaiknya para warga yang ada di DKI yang terbiasa mudik setiap Idul Fitri, ini kita larang mudik, tetapi dengan kompensasi kita menyediakan kebutuhan dasar. Seperti itu. Pertanyaannya mungkin kenapa harus ke sembako? Uang juga bisa, atau uang bisa dibelikan. Kami saat itu berpandangan bahwa jika kita berikan uang, justru ini akan menjadi pendorong mereka untuk mudik. Karena uang yang seharusnya diberikan untuk sembako, bisa saja digunakan untuk membeli keperluan mudik, membeli tiket dan segala macam.
Kenapa Jakarta dan Bodetabek? Gitu. Karena memang pada saat itu COVID-19 marak di DKI Jakarta. Kemudian kenapa Bodetabek? Karena Bodetabek yang 5 tadi, 7 kecamatan di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Depok adalah wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI. Sehingga kami khawatirkan terjadi perluasan penularan COVID-19 dari DKI ke warga yang lain juga. Dan warga-warga dari Bodetabek tersebut setiap hari mereka memang faktanya banyak yang bekerja di DKI, sehingga harus dicegah juga untuk mudik. Seperti itu. Jadi itu yang mendasari kenapa terjadi perbedaan kebijakan bantuan sosial untuk Jabodetabek dengan non-Jabodetabek. Bantuan sosial khusus berupa sembako diberikan kepada 1,9 juta KPM yang ada di Jakarta. Jakarta itu 1,3 juta, kemudian di Bodetabek itu 600.000. Kenapa 1,3 juta? Karena berdasarkan data yang dikirimkan pada saat itu kami intensif sekali, bahkan sampai saat ini berkoordinasi dengan Gubernur DKI, ada sekitar 2,4 juta KPM yang harus dibantu di DKI. Kemudian pada saat itu pemerintah DKI telah mempunyai kegiatan dan anggaran untuk menangani, untuk memberikan bantuan sosial, jadi existing ada. Yang belum mendapatkan bantuan dari sejumlah 2,4 juta itu adalah 1,3 juta. Dan itu Kementerian Sosial berinisiatif untuk menyasar atau memberikan bantuan kepada yang belum menerima bantuan dari pemerintah DKI sebanyak 1,3 juta. Kemudian 600.000 itu berdasarkan data-data yang dikirim oleh pemerintah daerah, dari Pak Bupati Bogor, para wali kota di Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan itu 600.000, sehingga jumlahnya 1,9 juta. Kemudian tentu saja pada saat itu, pada bulan April, meskipun kabupaten-kabupaten, kota-kota di luar Jabodetabek pada saat itu belum masif, gitu kan, terdampak COVID-19, tetapi kami menduga ini kita tidak dapat menahan di Jabodetabek saja, sehingga dipandang perlu juga untuk meluncurkan bantuan sosial. Tapi bantuan sosial untuk non-Jabodetabek ini diluncurkan berupa pemberian uang melalui Himbara serta kantor pos. Nah, jumlahnya sama, baik bantuan sosial sembako itu 600.000 per bulan per KPM, bantuan sosial tunai pun Rp600.000 per bulan per KPM. Dengan target itu ada 9 juta KPM, dengan anggaran sebagaimana dilahirkan itu 16,2 triliun. Dan bantuannya pada periode pertama sama diberikan hanya 3 bulan. Artinya 1,9 juta KPM di Jabodetabek menerima bantuan Rp600.000 per bulan per keluarga selama 3 bulan. Untuk mempercepat mereka menerima bantuan, khusus untuk bantuan sosial sembako ini diberikan 2 minggu sekali, sehingga uang yang 600.000 itu diserahkan selama setiap 2 minggu, sehingga nilai bantuan yang diberikan pada kita adalah 600.000 dibagi 2, Rp300.000. Sedangkan untuk bantuan sosial tunai di luar non-Jabodetabek, di luar Jabodetabek itu diberikan sebanyak Rp600.000 per bulan. Meskipun disalurkan melalui Himbara, kenyataannya memang banyak yang disalurkan melalui PT Pos ini karena jangkauan PT Pos lebih memungkinkan untuk menyalurkan bantuan secara masif karena tidak usah lagi membuka rekening seperti itu. Itu mengenai pelaksanaan bantuan. Nah, untuk pelaksanaan sembako di Jabodetabek karena 3 bulan kalikan 600, kemudian yang 600 itu kita bagi 2 sehingga terjadi dibagi menjadi 6 tahap. Dan tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, serta keenam telah selesai dilaksanakan 100%. Begitu juga untuk bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai karena jauh lebih banyak, meliputi jumlah kabupaten kota serta KPM yang lebih banyak, saat ini sedang menyelesaikan bantuan sosial tunai untuk tahap yang ketiga. Mudah-mudahan dalam waktu segera, akhir bulan ini sudah bisa diselesaikan 100%. Nah, saat ini, supaya tidak terputus penjelasannya, kami sedang melakukan persiapan, gitu kan, untuk penyaluran bantuan sosial periode yang kedua. Kalau tahap tadi periode 1 terdiri untuk sosial sembako ini ada 6 tahap, periode 1 6 tahap, kemudian kalau untuk bansos tunai itu periode 1 3 tahap. Saat ini kami sedang menyiapkan, karena anggaran juga sudah turun, revisi dari Kementerian Keuangan sudah diterima, DIPA sudah kami pegang. Kami saat ini sedang menyiapkan bantuan sosial, baik sembako maupun bantuan sosial tunai ini
untuk periode yang kedua. Periode yang kedua akan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari Agustus sampai dengan bulan Desember. Dengan indeks yang berbeda. Kalau targetingnya, penerima manfaatnya tetap sama, sembako 1,9 juta, bantuan sosial tunai 9 juta, tetapi indeksnya menurun. Indeksnya saat ini dari 600.000 menjadi 300.000 rupiah. Hal ini didasarkan pada meskipun belum pulih betul, sekarang masyarakat sudah mulai bekerja, gitu kan, sudah mulai aktif, sehingga bantuan sosialnya bisa kita kurangi seperti itu. Ini untuk meningkatkan kemandirian mereka juga. Ini kami sedang melakukan persiapan-persiapan, makanya dalam waktu yang bersamaan saat ini Pak Menteri serta Pak Dirjen Linjamsos sedang melakukan koordinasi secara daring dengan 5 kepala daerah di Bodetabek. Kemudian perlu kami sampaikan di sini tentang, jadi saya tidak akan mengacu langsung kepada paparan gitu kan, kita berdiskusi saja tentang hal yang paling krusial di dalam penyaluran bantuan sosial ini, yaitu tentang data. Bapak Ibu tentu saja telah mendapatkan update mengenai data ini. Untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial, khusus untuk sembako dan bantuan sosial tunai, Menteri Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 54 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyaluran bantuan sosial sembako serta bantuan sosial tunai. Khusus tentang data, dinyatakan dalam Peraturan Menteri Sosial, data itu berasal dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, dimungkinkan juga data yang berasal dari sumber lain. Tetapi faktanya pada saat ini untuk 1,9 juta, data DKI seluruhnya dari Gubernur DKI. 1,3 juta. Kemudian data untuk Bodetabek 600.000 seluruhnya berasal dari Bupati serta Wali Kota di Bodetabek tersebut. Kemudian datanya yang mana? Sesuai dengan perintah Pak Presiden bahwa kita harus cepat, gitu kan, harus cepat melaksanakan penyaluran ini. Sesuai dengan Permensos tersebut, kami menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan siapa saja keluarga yang layak dibantu menurut penilaian pemerintah daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, pemerintah daerah menyerahkan kepada kami set data yang berisi keluarga penerima manfaat yang diusulkan untuk dibantu. Dan set data tersebut berasal dari DTKS juga non-DTKS. Memang dalam bantuan sosial sebelumnya yang existing untuk PKH dan bantuan pangan non-tunai atau sekarang sebut sembako, data harus berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial. Tetapi faktanya pada saat pandemi yang terdampak bukan hanya warga yang terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial saja. Banyak sekali warga yang non-DTKS, yang asalnya mereka mempunyai kemampuan sosial ekonomi yang cukup baik, sehingga mereka tidak perlu menerima bantuan sosial, mereka tidak ada dalam DTKS, mereka terdampak. Sehingga kami memperhatikan kondisi tersebut, mempersilahkan sesuai dengan regulasi yang ada pada kami, Permensos 54 tersebut, untuk memberikan bantuan baik kepada warga yang ada di dalam DTKS, juga kepada warga yang ada di dalam non-DTKS. Tentu saja kami melakukan cleansing, gitu kan. Cleansing merupakan salah satu tugas kami. Data yang berasal dari Gubernur DKI, dari Bupati Bogor, Wali Kota yang tadi, Depok, Tangerang, Selatan, Bekasi, kami lakukan cleansing. Yang dimaksud dengan cleansing adalah pertama, kebijakan Menteri Sosial, bantuan sosial khusus ini tidak diserahkan kepada KPM yang sudah menerima PKH dan bantuan pangan non-tunai. Kenapa mereka dikecualikan? Karena mereka sudah menerima manfaat jauh sebelum pandemi COVID dimulai, dan insya Allah pandemi COVID akan berakhir, mereka masih tetap menerima bantuan sebagai KPM PKH, juga KPM bantuan pangan non-tunai atau program sembako. Sehingga yang 9 juta bantuan sosial tunai dan 1,9 juta bantuan khusus sembako ini diberikan kepada non-KPM PKH serta non-KPM BPNT. Sehingga daya jangkaunya menjadi lebih luas. Sehingga di masyarakat, mereka menerima bantuan yang lebih banyak lagi. Artinya jumlah orang yang menerima bantuan lebih banyak. Jadi KPM PKH menerima bantuan PKH-nya, KPM BPNT menerima bantuan BPNT-nya, kemudian yang sembako, serta bantuan sosial tunai, non-PKH, non-BPNT ini juga menerima. Sehingga lebih banyak orang yang menikmati bantuan sosial. Mungkin ini yang merupakan salah satu hal yang mendasari dari tulisannya Pak Ivanovis Agusta mengenai
bantuan sosial efektif menahan angka kemiskinan, seperti itu. Nah, apakah kami melakukan verifikasi lagi ke daerah? Dengan pertimbangan kecepatan, Pak Menteri menekankan pada kami, gitu kan, bahwa kita harus cepat. Tepat memang benar. Untuk ketepatan kami mempercayakan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah tentu orang yang terdekat yang mengenali warganya siapa yang harus menerima bantuan dan siapa yang belum perlu atau tidak menerima bantuan. Ketepatannya kami menggunakan metode itu. Kami tidak melakukan verifikasi ke lapangan karena kami khawatir kalau kami melakukan verifikasi ke lapangan, ketepatan akan meningkat, tapi kecepatan jauh akan menurun. Jangan-jangan pandemi COVID sudah mulai menurun, bantuan sosial baru disampaikan. Pada saat itu ramai sekali kan di media mengenai teguran Pak Presiden mengenai penyerapan anggaran yang relatif rendah. Dan hal ini kami bisa menyatakan bahwa teguran itu bukan untuk bantuan sosial, bukan untuk Kementerian Sosial, karena pada saat itu realisasi bantuan sosial, realisasi anggaran Kementerian Sosial itu peringkat pertama, sehingga kami telah melaksanakan perintah Presiden sebagaimana mestinya. Sehingga kami lebih memilih cepat, gitu kan. Sedangkan ketepatannya mungkin kami mempercayakan kepada pemerintah daerah. Kenapa kami lebih memilih cepat dibandingkan tepat? Karena kalau ada inclusion error, exclusion error, kami langsung perbaiki. Pada saat kami menerima data-data yang terutama inclusion error, ini terjadi, ini memang faktanya seperti itu. Kami bahkan Pak Menteri langsung melakukan koordinasi dengan Pak Gubernur langsung. Jadi dua pimpinan itu bertemu secara daring gitu kan untuk membahas hal tersebut. Misalkan ada berita ada warga Jalan Menteng, Jalan Teguh Umar menerima bantuan gitu kan, langsung Pak Menteri, bukan kami lagi. Pak Menteri langsung mengkonfirmasi kepada Pak Gubernur. Ternyata ini betul terjadi penjelasannya gitu kan. Ternyata ada warga Jalan Teguh Umar yang menerima bantuan sosial sembako. Ini kan begitu, kalau secara apa ya, kalau tidak kami konfirmasi langsung, oh ini inclusion error, ini salah sasaran. Ternyata tidak seperti itu faktanya. Ada banyak warga yang bekerja di rumah-rumah yang tinggal di Jalan Teguh Umar tersebut, ada sopir gitu kan, karena mereka harus tinggal di Jakarta, kemudian mereka dititipkan di dalam kartu keluarga di mana mereka bekerja, termasuk anak-anaknya. Bantuan tersebut dialamatkan kepada yang numpang dalam kartu keluarga. Ini penjelasan langsung dari Pak Gubernur. Tapi meskipun demikian, ada yang memang terjadi benar-benar inclusion error. Dan karena data bersumber dari pemerintah daerah, kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Setiap tahap pemerintah daerah melakukan perbaikan-perbaikan. Ada perubahan, ini yang dicoret, ini yang dimasukkan terus-menerus seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, sebagaimana yang Bapak Ibu pahami, dimanapun data tidak pernah 100% akurat. Pasti akan ada inclusion serta exclusion error, dimanapun seperti itu. Sedangkan data untuk kita sebetulnya ada pujian bahwa data kita inclusion exclusion errornya itu tidak terlalu tinggi, tetapi memang pasti mengandung kesalahan, baik salah masuk maupun salah keluar. Artinya ada orang yang seharusnya tidak perlu masuk, tetapi masuk terdaftar, ini inclusion. Ada orang yang seharusnya menerima bantuan, tetapi dia tidak terdaftar, ini yang kita sebut sebagai exclusion error. Kami lakukan cara-cara seperti itu dengan catatan bahwa kami lebih memilih cepat, gitu kan. Ketepatan mungkin agak berkurang sedikit, tetapi pada saat ketepatan kami mengetahui ada ketidaktepatan, inclusion maupun exclusion error, langsung kami melakukan perbaikan-perbaikan data. Pada saat itu juga ada kasus, kalau tadi kasus inclusion error ya, yang Teguh Umar gitu kan, ada juga kasus exclusion error di salah satu kelurahan di Jakarta Utara yang kita tahu itu merupakan daerah-daerah yang cukup apa ya, cukup memprihatinkan lah kondisinya di daerah sekitar Warakas pada saat itu. Pada saat kami luncurkan bantuan berdasarkan data dari pemerintah daerah, gitu kan, ternyata ada masukan dari ketua RT, ketua RW, lurah di Warakas tersebut bahwa yang seharusnya menerima bantuan jauh lebih banyak. Saat itu pun Pak Menteri langsung bertindak, gitu kan, langsung menerima bantuan sesuai dengan permintaan berdasarkan data yang dikirimkan oleh RT, RW serta lurah dari Warakas tersebut. Jadi penerima bantuan langsung melonjak saat itu. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian proses pengadaan, tentu saja kami ingin pekerjaan kami selain baik juga benar. Karena ini menjamin kami dalam bekerja, ketenangan kami dalam bekerja. Dan dalam hal ini, kami telah berkoordinasi bahkan dengan KPK pada saat itu, kami ingin dapat penilaian gitu kan, apakah penerima bantuan non-DTKS diperbolehkan,
ada pernyataan itu kan, ada surat dari KPK bahwa penerima bantuan boleh berasal dari non-DTKS sepanjang yang bersangkutan memang memerlukan bantuan. Kemudian tentang proses pengadaan, ada edaran dari Kepala LKPP mengenai proses penunjukan. Jadi bukan penunjukan langsung, artinya dengan proses yang saat itu sangat sederhana, kami langsung melakukan penunjukan tanpa mengurangi akuntabilitas. Jadi prosesnya sangat cepat sekali. Kami ingat, saat itu kami sudah memulai proses, pada saat DIPA masih dibahas, dan itu memang diperkenankan seperti itu, sehingga pada saat DIPA turun, kami tinggal melakukan eksekusi. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Dalam hal ini, kami pun selalu berdiskusi dengan internal kami, auditor internal kami, Inspektorat Jenderal, juga dengan BPKP, juga dengan LKPP, supaya apa yang kami lakukan ini sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam hal ini tentang proses penunjukan. Apalagi ya yang diinikan, saya kira kita berkembang saja gitu kan. Kalau saya berbicara terlalu lama nanti bahkan akan menjadi kontraproduktif. Itu hal-hal yang menjadi stimulus kita untuk melakukan diskusi yang lebih luas lagi. Saya kira demikian Bu Oktarika, saya sampaikan kami menyediakan paparan ini cukup banyak. Tetapi karena kami ini bertugas di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, paparan kami secara detail hanya menyangkut kepada PKH serta sembako. Tetapi mengenai informasi, kami pun bisa berdiskusi tentang PKH, sembako, bantuan sosial tunai, serta untuk bantuan khusus sembako. Demikian. Bu. Ya, siap. Terima kasih Pak Roni paparannya. Kita akan berlanjut ke narsum yang kedua dari Kemendagri. Tapi Pak Roni, sebelum ini ya Pak Roni, sebelum kita pindah, boleh ya saya tanya sedikit aja. Kalau DTKS itu Pak Roni, itu isinya tadi yang seperti saya sampaikan, itu desil 1 sampai 10 kalau kami baca. Nah, yang ditarget PKH itu hanya 1-2 atau gimana Pak aslinya? Ini aja supaya ada gambaran buat teman-teman. Stop sharing. Bagaimana Pak? Aman tadi? Terdengar tadi Pak? Pak Roni? Apa tadi terdengar Pak? Oke, baik Bapak Ibu. Karena nampaknya masih ada trouble, baik kita langsung saja dulu ke Pak Tafi ya, dari Kementerian Dalam Negeri. Beliau ini adalah Direktur di Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan di Kemendagri. Beliau akan bercerita tentang bagaimana utilisasi NIK sebagai data untuk pembentuk yang tadi namanya DTKS. DTKS itu buat teman-teman informasinya adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Ini adalah data yang dipegang oleh pemerintah sebagai basis untuk menyalurkan bansos. Jadi di-maintain oleh Kemensos. Tapi di sini ada benang merahnya ke Kemendagri. Hal ini salah satunya merupakan rekomendasi dari KPK sesuai dengan Stranas yang 2019-2020 itu ada fokus rencana aksi. Nah, salah satu program khusus dari Stranas ini adalah utilisasi MIK untuk digunakan sebagai dasar pemberian bantuan sosial supaya tata kelolanya nanti pemberian bantuan sosialnya lebih terkontrol. Baik, lebih jelasnya kita langsung ke Pak Tafi. Pak Tafi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak. Silahkan Pak Tafi, paparannya. Terima kasih Mbak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tadi disebut ada Pak Kependiklat, ya. Ada staf ahli, yang jelas ada sahabat saya Pak Presiden Royani, teman-teman saya lihat banyak dari daerah ini. Iya betul Pak. Kayaknya seluruh dunia nih ya Mbak. Seluruh dunia BPK Pak. Iya. Kalau ada audit universe, ini auditor universe Pak. Oh, senang saya ini hari ini bisa banyak ngobrol dengan teman-teman di BPK. Saya
mendapat penugasan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini agak cocok gitu ya. Amin. Cocok, Pak. Tenang aja, Pak. Insya Allah cocok. Oh, ya. Kami malah senang sekali dibantu, Pak. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Kami bisa meskipun sedikit bisa membantu lah. Jadi memang benar yang dikatakan tadi oleh Mbak. Saya enggak panggilnya itu Mbak. Dengan Sanda, Bapak. Oh, kan Mbak Sanda beda banget kan. Saya pikir yang di paling ujung, depan. Pak. Betul. Jadi memang tadi disampaikan bahwa apa namanya tugas Kemendagri itu kaitannya memang dengan DTKS adalah melaksanakan amanat Stranas PK itu betul. Jadi saya akan memulai ya. Ya, monggo Pak. Nah, waktu saya kan mungkin nggak banyak, mungkin 15 menit atau jangan-jangan 2 jam, saya juga nggak tahu ini. 2,5 jam juga boleh, Pak. Nggak berani, Mbak. Nah, itu dulu. Jadi, sebagaimana amanat Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Adminduk, sebentar ini paparannya belum jadi nih, sebentar, belum masuk ini. Jadi biar langsung bisa dilihat, sebentar. Ini ada masalah teknis sedikit ini. Bentar ya, sabar dulu sebentar. Waduh, ini malah bermasalah ini. Muncul ya, kelihatan ya? Muncul kok Pak, kelihatan aman. Oh, baik. Jadi ini adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya. Pasal 13 ayat 3 jelas sekali Pak di sana. NIK itu dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor induk, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Nah, ini jelas clear. Jadi artinya bahwa utilisasi NIK ini memang akhirnya akan digunakan untuk semua kepentingan. Karena selanjutnya itu diamanatkan juga di dalam pasal 58 ayat 4, itu nanti memang data kependudukan itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu digunakan untuk 5 hal penting: pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Ini kali ini kita bicara di pelayanan publik. Saya kira itu. Dengan kata lain, kalau lihat kita pasal 58 itu sebenarnya juga data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kemendagri itu digunakan untuk semua kepentingan publik ini. Nah, ya. Kemudian Stranas PK yang tadi sudah disebutkan, jelas sekali di sana bahwa memang nomor 3 itu utilisasi NIK untuk perbaikan tata kelola pemberian bansos dan subsidi. Artinya ketika kita akan memberikan bansos dan subsidi tentu disyaratkan untuk memanfaatkan menggunakan NIK sebagai dasar, karena dengan NIK itu kan single identity number. NIK itu hanya satu yang dimiliki oleh seorang, tidak ada NIK double dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau orang NIK-nya itu, maka pasti orang itu benar. Kalau kemudian orang yang tidak punya NIK, lah ini yang dipertanyakan. Karena sekarang saya kira 100% penduduk Indonesia itu semuanya sudah punya NIK. Ada mungkin exception-nya, mungkin orang yang di ujung dunia atau di gunung-gunung nggak pernah turun selama bertahun-tahun, itu apa namanya, mungkin memang masih nggak punya NIK. Tapi kasus terbaru kemarin yang lagi geger itu, gitu kan, yang lagi gegeran itu kemarin itu pun punya NIK beliau. Gitu. Padahal dia itu nggak pernah mengakses data kependudukan itu sejak tahun 2009, tapi tetap masih punya NIK. Dan makanya kalau kita cari cepat sekali NIK itu, langsung ketemu dia, siapa dia. Kira-kira seperti itu. Jadi memang diamanatkan di Stranas pencegahan korupsi ini untuk menggunakan. Dan alhamdulillah DTKS ini sejak bulan Oktober tahun 2019 itu data DTKS itu sebelumnya ini, layarnya lain ternyata. Baik, saya sesuai layar aja, sesuai layar. Jadi, ya, oke. Jadi apa namanya? Memang DTKS itu
sejak bulan Oktober itu sudah merapat, atau kami yang merapat, sama-sama merapat karena diperintah oleh KPK itu untuk menggunakan NIK atau dipadankan DTKS itu dengan data Dukcapil, dengan data kami dengan NIK. Jadi ini lembaga-lembaga yang terkait dengan bantuan sosial ini yang sudah datanya di kami dan kami analisa, itu ada data DTKS itu sendiri. Kemudian hari ini 82% sudah cocok. Itu DTKS ya. Kemudian juga ada data Dapodik Kemendikbud, itu 83% cocok. Kemudian juga KIP Kemendikbud 70%, kemudian BPJS Kesehatan 80%, Kementerian Agama 94,5%, kemudian juga dari Kementerian Pertanian itu ada Simluhtan dan RDKK itu sudah di atas 90% match, cocok. Artinya kalau match dan cocok itu berarti sudah dipastikan orangnya itu benar. Kalau bantuan itu diberikan ke dia itu berarti sudah tepat sasaran. Kira-kira itu. Nah, kaitannya dengan DTKS ini masih 82, artinya tadi sudah sedikit dikupas, memang Kementerian Sosial yang penting cepat. Kira-kira seperti itu. Nanti kita analisa. Jadi kan juga saya memprestasikan ini kan apa yang kami lakukan gitu kan. Jadi saya tidak akan mendiskusikan yang lain-lain, apa yang kami lakukan sejak bulan Oktober. Jadi kira-kira seperti ini, akan saya jelaskan ini berikutnya. Nah, berikutnya Mas. Oh, ternyata lain lagi. Jadi ini terkaitan dengan COVID-19, ada beberapa daerah memang yang sudah memadankan datanya dengan data kependudukan kami. Ini alhamdulillah ada DKI, Jawa Timur, Belitung Timur, baru 3 ya. Ada lumayan beberapa sudah sesuai. Kalau Belitung Timur karena memang hanya 164 jiwa, 163 jiwa sudah cocok, hanya satu saja nggak cocok. Tadi yang lain-lain masih belum 100%. Satu ya Pak? Iya, berikutnya. Nah ini dia. Ini adalah hasil pemadanan data di bulan Oktober 2019. Ya, data awal dari data DTKS yang kami terima tanggal 31, itu jumlahnya 98 juta sekian orang. Setelah kami analisa, ternyata ada lebih dari 9.000 orang yang tidak punya nama dia. Penerima bantuan sosial yang tidak ada namanya. Kemudian ada yang ganda. Jadi nama ada di sini, kemudian nama ada di sini gitu ya. Bukan hanya nama nanti itu, karena itu begitu. Kalau ganda itu artinya namanya sama, nicknya sama, tempat tanggal lahir sama, artinya namanya ibu sama, kira-kira gitu. Kalau 5 elemen data itu sama, itu dipastikan bahwa dia itu orang yang sama. Dan ini ada lumayan 1,8 juta. Itu Tapi boleh saya ini perjelas dikit ya. Jadi maksudnya dalam database yang sama itu ada yang masih ganda gitu ya Pak Taufik ya? Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Karena kami kan menganalisa database yang satu. Aha, baik. Kami hanya menganalisa DTKS itu saja. Nah, jadi dengan demikian maka yang kami proses adalah 98.000 dikurangi tadi 2 itu. Maka ada yang kami proses adalah 96 juta. Sekian. Jadi yang 2 tadi, yang anomali kosong, data ganda itu tidak kami proses, karena pasti ganda, jadi kemudian yang kami proses adalah yang 96 juta. Dari data tersebut, ternyata yang sesuai itu, datanya sesuai itu ada 74 juta. Sekian. Namun, di antara 74 juta itu ada 111.000 lebih. Ternyata dia sudah meninggal. Ya. Jadi ini data di Oktober ini ya, di akhir Oktober. Jadi 74 juta sekian datanya itu memang sesuai, sudah cocok. Namun memang ada yang meninggal, tapi masih ada di DTKS. Ya. Kemudian data yang tidak sesuai di Oktober itu masih ada 22 juta lebih. Tidak sesuainya macam-macam. Saya kira nggak saya jelaskan di sini karena nanti akan saya jelaskan di bawah. Karena kami 2 kali sudah menganalisa DTKS ini. Saya akan jelaskan di analisa di setelah berikutnya. Jadi pada waktu itu di bulan Oktober itu
data yang sesuai itu adalah 77,09%. Nah, itu. Nah, berikutnya muncullah rekomendasi dari Ketua KPK kepada Menteri Sosial setelah melihat setelah kami diminta presentasi oleh KPK, juga di situ ada Kementerian Sosial. Inilah rekomendasi KPK kepada Menteri Sosial terkait dengan DTKS yang tadi. Nah, satu adalah Menteri Sosial akan mengambil tindakan untuk meningkatkan akurasi data. Caranya adalah jelas clear di dalam suratnya KPK. Satu, menghapus anomali nama kosong tanpa perlu melakukan proses verifikasi, validasi, dan finalisasi dari daerah, dan mengeluarkan data tersebut itu, data yang meninggal, dari DTKS, artinya drop, kira-kira gitu ya. Itu satu. Yang berikutnya adalah menyesuaikan DTKS dengan data kependudukan yang berhasil dipadankan, tadi yang sudah berhasil dipadankan di atas tadi. Nah, termasuk mengisi elemen data kosong pada DTKS. Nah, berikutnya adalah memastikan penggabungan program bantuan yang saat ini diberikan ya kepada data ganda terpilih sesuai dengan dokumen kependudukan. Jadi kan begini, di sini ada satu orang karena ganda, maka dia menerima bisa 2 bantuan sosial, ya, bisa 3, ya, bisa 4, kira-kira seperti itu. betul. Maka ini memastikan ini digabungkan. Dan melakukan penghapusan sisa data ganda yang tidak terpilih pada TKS. Jadi harus dipilih satu, kira-kira begitu. Berikutnya adalah menciptakan mekanisme pemutakhiran NIK dan nomor KK oleh pengelola PKH yang dapat diterima untuk pemutakhiran DTKS. Nah, berikutnya adalah merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencari solusi perbaikan data yang sisanya tadi, yang belum padan 22 juta sekian, ya, data TKS yang tidak bisa dipadankan. Ada kedua, jadi Kemensos juga diharapkan melakukan sinkronisasi data dengan kementerian lain, mengelola program bansos yang datanya bersumber dari DTKS, yang tadi saya paparkan di atas tadi itu, beberapa kementerian. Nah, kira-kira itulah rekomendasinya Ketua KPK, dan dalam proses selanjutnya, kami juga mendampingi Menteri Sosial dengan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, saya lupa tanggalnya. Di sana ada kesepakatan memang untuk melaksanakan rekomendasi KPK adalah menghapus atau mengedrop begitu ya, mengedrop data yang memang tidak cocok atau belum cocok atau sesuai dengan rekomendasinya KPK itu. Nah, berikutnya setelah itu data bulan Januari ya, data Kemensos bulan Januari kami padankan lagi, itu ya. Kami padankan lagi data Kemensos. Bentar, komputer saya, sebentar. Jadi kami padankan lagi nih di data Januari, tapi kami padankan baru bulan kemarin. Seperti ini hasilnya. Setelah dari Oktober kita padankan, kemudian yang terakhir ini data Januari kami padankan kembali. Nah, rupanya ada perubahan beberapa kolom di sana yang kami bahkan juga mungkin ada yang belum tahu ini ID keluarga apa, ID-nya keluarga, mungkin data dari Kemensos lah, kira-kira begitu. Yang jelas data yang per 31 Januari itu yang dikirimkan kepada kami sejumlah 97 juta. Nanti silakan disandingkan dengan data yang tadi ya. Itu datanya itu 90 juta sekian. Kemudian yang anomali nama itu 9.332. Ntar saya lihat harus saya. Nah, yang anomali nama seperti yang tadi itu, karena anomali itu tidak kami padankan. Kemudian yang kami padankan adalah sejumlah 97.195 sekian.
Itu yang kami bandingkan. Ternyata, ya kan, ternyata masih ada yang ganda. Nah itu 1 juta lebih masih ada yang ganda. Nah, data yang sesuai sudah bertambah ini. Ya. Data yang sesuai sekarang sudah 79 atau sudah 82,72%. Artinya ada perbaikan-perbaikan, tapi ternyata yang ganda masih banyak juga. Mungkin belum selesai. Kemudian data yang ini malah yang lucu adalah yang sesuai tetapi sudah meninggal ini tambah ini. Tambah ya Pak. Karena mungkin sekali antara data Oktober dengan data Januari adalah memang orang yang tadinya menerima bantuan, dia itu meninggal dunia. Jadi sangat memungkinkan sekali. Kalau kita trace lagi di data kependudukan pasti ketahuan. Jadi data yang sesuai tapi sudah meninggal bertambah. Kalau yang tadi ada 111 ya, sekarang ditambah menjadi 234. Dan data yang tidak sesuai sampai hari ini sekarang tinggal 16 juta. Sudah lumayan. Sudah ada, karena tadinya kan 22 juta tadi yang di data Oktober tadi adalah 22 juta. Dari sekarang 79% sudah naik 82% ya Pak Tafi ya. Betul, sudah. Kesesuaian data kita ya. Jadi itu. Nah, saya ingin menunjukkan yang disebut, yang kami lakukan ini kan seperti ini nih, contoh ini. Nah, ini contoh hasil pemadanan ini. Ini yang ada yang kolom di NIK yang pertama itu, jadi yang warnanya, yang agak kolomnya pendek itu, coba kursnya. Nah, itu, jadi NIK di DTKS itu sekian, ini salah ini NIK ini, karena ini kan harusnya sekian digit kan, 16 digit itu. Nah, baik. Ini. Nah, NIK yang benar, yang sebelah kanan. Nah, meskipun orangnya sama, ini saya kira memang juga yang harus disempurnakan lagi sehingga sama. Jadi NIK seperti ini belum disempurnakan menjadi NIK seperti yang kanan ini. Kalau dari namanya sama, orangnya memang sama ini. Orangnya sudah sama ini. Artinya kalau saya bilang tidak sesuai tadi bukan berarti tidak ada orangnya. Ada, tapi dalam hal ini yang kali ini adalah karena memang datanya itu belum lengkap. NIK-nya kali ini. Ini contoh satu. Berikutnya contoh berikutnya adalah ini dia. Jadi ini ketika DTKS Oktober 2019, ya kan, NIK-nya itu sudah oke, sudah ada, dan sudah sama dengan data Dukcapil, dengan data kami, tetapi muncul di DTKS 2020 malah hilang. Gitu kan. Nah, ini kan beberapa anomali aneh-aneh ini. Jadi kalau tadinya sudah oke gitu kan, ternyata di 2020 malah jadi nggak clear lagi. Ini ada banyak lagi. Ini saya memberikan contoh-contoh satu halaman-halaman saja. Kalau dianu kan nanti banyak. Banyak ya Pak. Banyak. Berikutnya adalah contoh berikutnya. Ini juga kalau ini sudah ada perbaikan. Contoh NIK ya di Oktober 2019, misalnya NIK hanya satu nomor 7, atau NIK-nya nggak ada, atau NIK-nya 0 atau 00 gitulah kira-kira. Yeah. Ini kan nggak clear. Nah, di DTKS 2020 sudah oke. Nah, ini sudah sesuai dengan data siap. Nah, ini juga ada banyak. Nah, berikutnya lagi adalah apa ini? Ini yang sudah meninggal. Ini adalah orang yang sudah meninggal, tapi masih masuk di dalam DTKS 2020. Yang tadi banyak tadi itu. Jadi orang ini pasti sudah meninggal karena sudah ada nomor akta kematiannya. Ya kan? Jadi orang ini sudah meninggal pasti, tapi dia masih masuk di dalam DTKS 2020. Ini yang oleh KPK ini mesti di drop ini mestinya. Ya. Berikutnya adalah contoh anomali DTKS apa ini? Bentar. Oh, ini yang NIK-nya tidak ada, namanya juga tidak ada, ya kan? Sekarang juga tetap belum ada gitu. Jadi di Oktober belum ada, sekarang juga sama artinya itu belum ada progres di sini nih. Ini juga banyak. Berikutnya adalah contoh data ganda.
Ini contoh data ganda ini. Nama Idris Abbas, ya kan? Nik itu nicknya sekian. Nah, sebenarnya nicknya sekian. Jadi apa namanya? Ternyata tercatat di dua tempat, di dua titik. Jadi satu orang ini datanya ganda ini. Contoh dan seterusnya ini ke bawah. Dan ini juga banyak. Contoh itu ya. Contoh ini kebetulan dari nicknya. Ada yang juga dari namanya. Ada yang macam-macam. Terus berikutnya sudah ini ya. Oke. Jadi kami sudah menyerahkan kembali. Jadi analisa ini kepada Kementerian Sosial kemarin itu tanggal berapa ya? Bentar, saya cek tanggal berapanya. Tanggal 13 Juli baru saja. Analisa yang terakhir, analisa data Januari itu sudah kami berikan pada tanggal 13 Juli 2020. Nah, sudah ada serah terimanya itu. Nah, jadi apa namanya? Secara umum sebenarnya itu yang varian datanya nanti bisa apa namanya, kalau di lapangan bisa didalami, bisa diperbaiki. Tentu saya percaya betul bahwa teman-teman Kementerian Sosial sedang kerja keras ini untuk memperbaiki data-data ini. Yang jelas saya ulangi lagi, saya tayangkan lagi suratnya KPK. Saya tayangkan lagi suratnya KPK tadi. Inilah yang sebenarnya harus ditindaklanjuti. Kalau ini tidak lanjut sepenuhnya, maka sebenarnya problematika apa namanya ganda, orang meninggal masih ada dan lain sebagainya ini akan datanya akan menjadi bersih. Berikutnya adalah saran dari kami ini untuk teman-teman di untuk membantu juga menyelesaikan ini. Saran ini sudah pernah saya sampaikan di Rakornas Kementerian Sosial, para kepala dinas sosial, dan juga di Komisi 8 DPR kami sampaikan ini bahwa memang langkah-langkah kalau cepat bersih untuk DTKS-nya itu tentu penyisian data anomali, data ganda, data yang sesuai dan meninggal, dan kemudian data yang tidak sesuai ini adalah amanat KPK tadi. Data yang terindikasi anomali, ganda, sudah meninggal itu tidak sesuai itu hilangkanlah dari DTKS itu. Tentu nanti mungkin ada kemungkinan orang yang anomali tadi kan sebenarnya kan mungkin ada orangnya atau memang tidak ada orangnya. Dalam hal orang memang ada orangnya tapi datanya hanya anomali, maka dia ketika akan menerima bantuan satu hari nanti dia mungkin datang ke pelayanan atau tidak diundang ke pelayanan. Ketika tidak diundang dia akan sekarang saya tidak diundang lagi misalnya gitu. Maka kalau datang itu, maka saya kira yang akan efektif sekali nanti adalah dia akan datang ke pelayanan atau akan menerima bantuan, dia tunjukkanlah KTP dan KK-nya. Ya. Kalau dia punya KTP dan KK, maka Kementerian Sosial segera perbaiki datanya itu sesuai dengan KTP dan KK itu. Itu satu. Kalau dia ternyata tidak memiliki KTP atau KK, artinya dia memang belum sempat merekam itu kan. Ini sekaligus membantu kami, tolong teman-teman Kementerian Sosial ini bisa menyarankan mereka, oke, datang dulu ke Dinas Dukcapil, nanti akan kita berikan bantuan sosialnya. Atau ketika ada pelayanan itu, Dinas Sosial itu bekerja sama dengan Dinas Dukcapil, jadi berikan data itu ke Dinas Dukcapil dan dalam waktu sekian jam kan selesai jadi KTP dan KK-nya. Karena sekarang pelayanan kami sudah sangat cepat, jadi untuk membuat KTP dan KK itu insya Allah tidak akan lebih dari berjam-jam atau berhari-hari sekarang ini. Karena belangko kami sudah sangat cukup, apa-apanya sudah bagus lah insya Allah. Dan itu. Terus kemudian setelah orangnya data kemudian menerima bantuan dan datanya di situ sudah diupdate, maka segera di dalam database-nya Kementerian Sosial saya kira harus diupdate. Sehingga nanti ketika kami harus update lagi, mudah-mudahan Oktober nanti kan ada updating lagi, maka ini sudah lebih rapi lagi. Saya kira itu Mbak ya.
nanti kita diskusikan lagi ya. Makasih saya kira ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufiq.